Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Sekarjati Pamungkas selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Sherly Widya Antika dan rekan saya Viana Azizah Praktikawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi memperbaiki mutu diet. Pada kali ini, pokok pembahasannya yang pertama ada konsep nutrisi optimal, yang kedua ada cara untuk mencapai nutrisi optimal, yang ketiga ada penyebab gizi buruk, keempat tahapan dalam mengembangkan program kesehatan masyarakat, yang kelima rintangan dalam mewujudkan keberhasilan perubahan diet, yang keenam hubungan antara kebijakan pangan dan kebijakan gizi serta kesehatan masyarakat, yang ketujuh peran ahli gizi diet dalam mengidentifikasi dan menyediakan dukungan nutrisi bagi pasien yang berisiko menderita malnutrisi. Yang kedelapan, peran ahli diet dalam menganjurkan modifikasi diet. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama. Pokok pembahasan pertama ada konsep nutrisi optimal. Untuk suatu komponen diet, gizi optimal merupakan jumlah asupan yang diperlukan bagi satu pemeliharaan kondisi kesehatan yang baik, kedua penurunan risiko penyakit kronik, yang ketiga pencegahan defisiensi gizi berat dan risikonya bagi kesehatan. Banyak produk makanan diproduksi dapat berguna bagi kesehatan dan hal ini dapat membingungkan konsumen yang menginginkan petunjuk yang jelas tentang manfaat kesehatan produk tersebut. Yang selanjutnya, pokok pembahasan cara untuk mencapai nutrisi optimal. Terdapat pendekatan yang dapat menghasilkan perbaikan status gizi antara lain 1. Pemberian makanan suplementer, kedua fortifikasi komoditas makanan tertentu, dan ketiga penambahan makanan fungsional ke dalam zat. Cara untuk mencapai nutrisi optimal, yang pertama dengan pemberian makanan suplementer. Hal ini tuh dapat dicapai melalui suplemen bergizi seimbang yang mengandung makronutrien dan mikronutrien, atau suplemen yang mengandung satu mikronutrien khusus sesuai dengan jenis defisiensi yang ditemukan. Metode ini tuh paling sering diterapkan pada kelompok yang rentan defisiensi atau seperti ibu hamil dan anak-anak pada situasi dikira atau gangguan suplai makanan. Cara yang kedua ada fortifikasi komoditas makanan tertentu. Nah, penambahan satu jenis nutrien atau lebih pada makanan yang dikonsumsi secara luas dapat menjangkau seluruh kelompok populasi. Hal yang perlu dipertimbangkan itu meliputi pemilihan material zat pembawa yang digunakan untuk fortifikasi, penerimaan konsumen, dan biaya. Banyak produk makanan yang telah difortifikasi baik berdasarkan peraturan atau karena pilihan produsen itu sendiri. Contohnya, di Inggris, tepung terigu yang dibutuhkan roti dan margarin diversifikasi sesuai hukum yang berlaku. Contoh lainnya juga produk lain yang mungkin difortifikasi di negara lain termasuk garam atau dengan iodium, susu atau dengan vitamin D, dan tepung atau dengan folat. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada produk yang difortifikasi. Yang pertama, penambahan folat ke dalam tepung. Di Amerika Serikat itu telah menyebabkan penurunan bermakna dalam insiden efek tabung saraf pada janin. Yang kedua, iodisasi garam merupakan tindakan penting dalam bidang kesehatan masyarakat yang berhasil mengurangi insidensi struma dan kretinisme. Yang ketiga, bahkan dengan adanya pilihan berbagai produk, fortifikasi pada produk yang relatif umum seperti sereal, sarapan dapat meningkatkan status gizi untuk berbagai jenis nutrien pada kelompok yang rentan seperti lansia. Cara yang ketiga itu makanan fungsional. Istilah ini tuh mencangkup beraneka ragam produk dengan persamaan ciri berupa
atas manfaat kesehatan. Istilah ini tuh dapat dipakai untuk banyak jenis makanan yang bisa dikonsumsi, tetapi secara spesifik digunakan untuk menjelaskan makanan yang kaya akan faktor non-nutrisi baik yang terkandung secara alamiah ataupun yang telah ditambahkan ke dalam produk untuk memberikan manfaat kesehatan. Nah, di dalam PPT tersebut sudah ada tabel pengelompokan produk yang termasuk dalam makanan fungsional. Dapat dilihat ya teman-teman. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga itu ada penyebab gizi buruk. Nah, UNICEF itu mengembangkan suatu model yang digunakan secara luas dan memperlihatkan bagaimana penyakit dan gizi buruk bukan sekedar merupakan akibat dari suplai makanan yang jangka pendek, tetapi juga mencerminkan sejumlah penyebab yang melatar belakangi terkait dengan akses ke makanan, pendidikan, layanan kesehatan, di samping penyebab struktural yang lebih mendasar dalam masyarakat, yang meliputi struktur ekonomi dan politik. Dengan demikian, upaya mewujudkan perubahan asupan makanan membutuhkan keikutsertaan semua lapisan masyarakat agar solusinya efektif dan sangat panjang. Nah, di dalam makalah itu terdapat gambar terkait penyebab dari gizi buruk. Yang pertama itu kan ada penyebab dasar, yang kedua itu ada penyebab melatar belakangi, yang ketiga itu ada penyebab segara. Nah, penyebab dasar ini itu contohnya ada sumber daya potensial, struktur ekonomi, dan struktur politik dan ideologi. Kemudian ada penyebab melatar belakangi yang meliputi akses ke makanan tidak adekuat, kurangnya perawatan ibu dan anak, layanan kesehatan tidak memadai, serta lingkungan tidak sehat. Selanjutnya ada penyebab segara yang meliputi asupan gizi tidak adekuat dan penyakit. Pokok pembahasan yang keempat itu ada tahapan dalam mengembangkan program masyarakat. Nah, kesehatan gizi masyarakat itu kan bertujuan menemukan solusi masalah sehingga status kesehatan meningkat. Untuk mencapai hasil ini itu terdapat beberapa tahapan logis yang harus ditempuh. Dapat dilihat teman-teman di PPT sudah ada. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah atau mengumpulkan data tentang penyakit, bukti, asupan makanan, hambatan. Pada tahapan ini itu memerlukan satu dana prevalensi dan insiden penyakit, pola morbiditas dan moralitas, serta profil kelompok yang terkena. Yang kedua itu ada bukti saintifik berdasarkan penilaian kritis terhadap literatur masalah yang teridentifikasi yang menunjukkan keterkaitan dengan nutrisi. Yang keempat itu ada pola asupan makanan dari populasi perlu diidentifikasi juga sebagai penunjang peranan aspek tertentu. Yang keempat itu ada keterbatasan yang ada dalam populasi harus diidentifikasi juga. Nah, tahapan yang kedua itu ada menentukan tujuan umum dan tujuan khusus yang luas dapat berupa bagian dari kebijakan umum di bidang pangan atau gizi. Nah, untuk setiap intervensi kesehatan masyarakat itu menetapkan tujuan umum dan tujuan khusus yang luas ya, merupakan hal yang sangat penting sehingga kemajuan spesifik itu dapat dinilai terhadap titik awal untuk mengevaluasi efektivitas dari intervensi tersebut. Tujuan umum yang luas itu dapat merupakan bagian dari kebijakan umum, misalnya saja itu menurunkan insidensi penyakit jantung koroner dalam jangka waktu tertentu. Tahapan yang ketiga itu menetapkan sasaran yang jelas untuk mencapai tujuan utama. Nah, sasaran yang jelas harus ditetapkan. Sasaran ini tuh mencangkup aspek nutrisi maupun aspek lainnya, misalnya berkaitan dengan aktivitas fisik atau pengandaan pangan. Sebagai contoh, sasaran mutu nasional dapat berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur dalam populasi tertentu. Tahapan yang keempat itu menghitung target yang dapat dicapai harus dapat diukur realistis, bermanfaat, dan spesifikasi.
Berdasarkan sasaran, itu haruslah ditetapkan target yang dapat diukur, dinyatakan dalam angka. Sebagai contoh, target dengan mencangkup perubahan penjualan buah dan sayur oleh supermarket. Yang ke tahap kelima, itu ada merencanakan program yang harus mengikut sertakan semua faktor yang terlibat dan menggabungkan beberapa bidang seperti sasaran pelaksanaan. Nah, dalam tahapan ini itu terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada faktor dasar yang mempengaruhi asupan makanan seperti situasi ekonomi atau politik yang mendorong peningkatan asupan, faktor yang melatar belakangi, terus ada kesadaran atau keinginan untuk berubah. Selanjutnya ada pengaruh lain seperti iklan sektor lain yang memiliki kepentingan berbeda. Nah, program dapat ditunjukkan pada tingkat yang berbeda atau kombinasi dari berbagai tingkat. Nah, target program itu dapat berupa faktor dasar, contohnya itu melalui kebijakan pemerintah seperti pada standar makanan bagi sekolah. Terus ada faktor yang melatar belakangi, misalnya dengan mencantumkan informasi pada label makanan untuk menunjukkan seberapa menyehatkan sih makanan tersebut. Yang ketiga ada promosi makanan tertentu seperti buah dan sayuran melalui kampanye di supermarket tertentu. Tahapan yang keenam itu ada implementasi program. Keputusan akhir tentang implementasi program mungkin perlu bersifat pragmatis. Dengan hal ini, perkiraan tingkat efektivitas, kelayakan, penerimaan, dan populasi, serta biaya. Tahapan yang ketujuh itu ada evaluasi. Nah, proses ini itu menilai proses, yaitu pelaksanaan program, dan dampak, yaitu seberapa jauh program tersebut mencapai sasarannya. Proses keseluruhan intervensi kesehatan gizi masyarakat cenderung berputar menyerupai siklus, sehingga evaluasi suatu program umumnya itu dapat menghasilkan identifikasi masalah lebih lanjut yang dapat dijadikan sasaran bagi program berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu rintangan dalam mewujudkan keberhasilan perubahan diet. Yang pertama yaitu subjek yang menjadi sasaran program tidak menerima pesan yang dibawa oleh program. Yang kedua, pesan tidak menarik perhatian kelompok subjek target. Yang ketiga, subjek menganggap pesan tersebut terlalu sulit, lupa dengan informasi yang disampaikan. Kemudian, pesan tidak dipahami dengan benar. Yang kelima, pesan diterima dan dipahami, tetapi tidak menghasilkan perubahan perilaku karena hambatan lain. Dan terakhir, meskipun informasi yang diterima ini telah diterapkan, perubahan kesehatan yang diharapkan tetap tidak terwujud. Kemudian ada hubungan antara kebijakan pangan dan kebijakan gizi. Yang pertama, kebijakan pangan. Kebijakan pangan merupakan hal kompleks, tetapi tujuan pokoknya sederhana, yaitu menjamin suplai makanan yang aman, menyehatkan, dan bergizi bagi populasi. Yang kedua, hal yang mencakup dalam ruang lingkup kebijakan pangan adalah masalah yang terkait dengan pertanian, perkembangan desa, lingkungan, dan kesehatan Selanjutnya yaitu keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan pertimbangan utama kebijakan pangan, dan dengan adanya perdagangan makanan secara global, persyaratan legislatif dan peraturan dikaji ulang secara berkala. Selanjutnya, panduan tentang pemilihan makanan. Nah, panduan tentang pemilihan makanan ini merupakan salah satu aspek kunci dalam kebijakan gizi, biasanya tentang dalam bentuk pedoman diet. Sebagian besar negara di dunia saat ini menggunakan pedoman diet berdasarkan makanan yang dinyatakan dalam bentuk model, baik berupa piring, piramida, ataupun lingkaran makanan. Kemudian ada dasar saintifik pedoman diet berasal dari kebutuhan diet dan standar referensi yang juga terdapat di banyak negara. Kemudian ada kebijakan gizi nasional
Nah, kebijakan gizi nasional ini dapat mencakup intervensi lain seperti yang pertama, fortifikasi makanan tertentu seperti tepung, lemak, pengoles roti, makanan bayi. Kemudian rekomendasi tentang konsumsi suplemen folat bila merencanakan kehamilan. Yang ketiga, anjuran untuk menghindari konsumsi hati yang kaya akan vitamin A ketika hamil. Kemudian peraturan tentang standar makanan di sekolah. Nah, untuk kebijakan kesehatan sendiri saat ini dapat berfokus pada penurunan berat badan beserta penyakit komorbid yang berhubungan seperti diabetes dan penyakit jantung koroner. Yang kedua yaitu perbaikan diet anak prasekolah dengan perhatian khusus. Mohon maaf dikarenakan itu ada sedikit kesalahan penomoran ya teman-teman. Selanjutnya yaitu peran ahli gizi diet dalam mengidentifikasi dan menyediakan dukungan nutrisi bagi pasien yang berisiko menderita malnutrisi. Yang pertama, penyebab masalah nutrisi. Model 3 tahap tentang ancaman potensial terhadap nutrisi dapat digunakan untuk merangkum bagaimana masalah itu bisa muncul. Model 3 tahap tersebut yaitu yang pertama, asupan. Nah, kondisi medis dapat menimbulkan masalah tambahan yang terkait dengan nafsu makan, penyakit, kesulitan fisik dalam menelan. Yang kedua, pencernaan dan absorpsi. Pada kondisi medis akut atau kronik, masalah dapat mencakup malabsorpsi, kegagalan sekresi enzim, penyumbatan atau konsekuensi pembedahan. Yang terakhir yaitu metabolisme. Dalam kondisi sakit, sering terjadi perubahan besar dalam metabolisme yang merupakan penyebab terbesar dari defisiensi potensial yang perlu ditangani oleh gizi klinis. Setelah penyebab masalah nutrisi, yaitu mengidentifikasi orang yang memerlukan dukungan nutrisi. Nah, untuk mengidentifikasi respon paling tepat pada situasi manapun, melakukan screening pasien adalah hal yang penting dan jika perlu menindaklanjutinya dengan penilaian gizi yang lebih mendalam. Kemudian ada intervensi dietetik pada kondisi sakit. Ahli diet menganjurkan tentang modifikasi diet pada jenis penyakit kronik untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup yang mencakup. Pertama, modifikasi prinsip dasar pola makan sehat. Yang kedua, penyesuaian kandungan nutrien tertentu dalam diet. Yang ketiga, eliminasi makanan tertentu yang mungkin menyebabkan reaksi sensitivitas tertentu. Yang keempat, pengubahan tekstur makanan untuk mempermudah makan dan menelan. Yang kelima, pemberian anjuran praktis dan bantuan untuk mengelola pembatasan atau modifikasi diet. Kemudian ada dietetika komunitas. Dalam bidang komunitas, ahli diet dapat menyediakan layanan gizi klinis dalam konteks layanan kesehatan primer maupun melakukan kunjungan rumah untuk mendukung pasien. Yang terakhir ada peran ahli diet dalam menganjurkan modifikasi diet. Yang pertama ada ahli diet olahraga. Nah, ahli diet olahraga di sini memberikan anjuran spesialis kepada atlet dan olahragawan lainnya, baik secara individu maupun bekerja sama dengan tim dan pelatih. Yang kedua ada ahli diet dalam industri makanan dan farmasi. Ahli diet berperan dalam pengembangan produk menggunakan bukti penelitian sebagai sumber inspirasi bagi pengembangan produk baru. Mereka juga memberikan informasi kepada ahli farmasi serta ahli diet rumah sakit tentang produk yang tersedia serta penggunaannya. Kemudian ada ahli diet lepas. Beberapa ahli diet menyediakan layanan independen dengan menggunakan pengetahuannya tentang berbagai aspek makanan dan nutrisi melalui media siaran dan media cetak termasuk surat kabar dan majalah konsumen, maupun menyediakan jasa konsultasi untuk berbagai perusahaan dan membuka praktik sendiri. Kemudian ada ahli diet riset. Nah, ahli diet riset yang melandasi seluruh praktik dietetik adalah bukti dasar yang harus terus diperbaharui. Hal ini karena merupakan tanggung jawab semua ahli diet yang perlu mempertanyakan dan mengevaluasi praktik mereka. Namun demikian, beberapa ahli diet bekerja secara khusus dalam bidang riset dan dengan demikian memperkaya hasanah pengetahuan. Kemudian ada arti penting komunikasi.
Ahli harus merupakan komunikator yang terampil dan dalam memberikan anjuran diet harus mempertimbangkan yang pertama, makanan yang dipilih oleh individu saat ini dan faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, motivasi seorang untuk berubah. Yang ketiga, bagaimana cara mengomunikasikan dengan mempertimbangkan semua aspek dalam proses komunikasi, termasuk komunikasi verbal dan nonverbal, serta kemampuan individu untuk memahami pesan tersebut. Kemudian ada bagaimana mengubah perilaku individu dengan memahami aspek psikologis dari perilaku dan membantu individu mengatasi hal tersebut untuk mencapai strategi dan sasaran yang disepakati. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.